Saudara, mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-25 ayat 1 sampai yang ke-6. Oh, Lukas 24 maksud saya. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saya akan baca. Sudah dapat? Sudah temukan? Oke, katakan amin. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Jadi batu apa ini? Batu yang menjadi penutup kubur yang bentuknya sebuah gua. Ayat 3, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, baca sama-sama, 2, 3. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat 5 dan ayat 6 ini sebuah pesan yang menurut saya kuat sekali. Kan ini pesan yang menggoncangkan pada waktu terjadi pertama kali bahwa Yesus, tokoh yang mengguncang agama Yahudi pada waktu itu. Bahkan orang-orang Saduki yang tidak percaya ada kebangkitan menolak mentah-mentah bahwa Yesus betul-betul sudah bangkit. Dan orang-orang yang datang ke kubur ini, mereka tidak tahu bahwa apa yang pernah dikatakan Yesus itu betul-betul. Jadi di sini masalah kita, saudara. Seringkali kita, siapa yang pernah minum kopi? Coba melek dulu. Dan kayaknya kurang panas. Anda tambahin air panas supaya panas. Terus enak gak kopinya? Pertanyaannya, kenapa kopinya jadi tidak enak? Hah? Karena jadi encer ya. Jadi encer. Nah, seringkali saudara, sesuatu yang harusnya kita nikmati dalam kekentalannya itu, kita buat encer. Karena kita melihat volumenya, bukan isinya. Kita melihat bentuk luarnya, bukan esensinya. Nah, waktu murid-murid orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus mencari Yesus di kuburan, bayangkanlah sebuah kuburan yang bentuknya gua. Dan mereka datang dalam budaya Yahudi membawa rempah-rempah untuk merempah-rempahi apa? Jenazahnya, mayatnya. Jadi mereka buru-buru pagi-pagi itu bawa apa? Bawa semua perlengkapan yang mereka yakini sangat berguna. Sayangnya mereka apa? Zong. Katakan zong. Coba colek kanan kirinya, kamu jangan zong. Karena meyakini yang salah. Dan wanita-wanita ini yang membawa rempah-rempah mau menjumpai mayatnya Yesus. Mau menemui mayatnya Yesus dan merempah-rempahi. Dan ketika mereka melihat, hal yang pertama membuat mereka takjub adalah ternyata kubur gua itu sudah terbuka batunya. Yang kedua, mereka tidak menemukan mayatnya. Mungkin kalau kita bulu kuduk mulai merinding. Makanya kadang-kadang tuh pengkhotbah yang paling capek apa? Memberikan imajinasi kepada pendengarnya. Kalau pendengarnya males mengimajinasikan kata-kata pembicaranya, oh udah tidur kalian. Memang benar, saudara.
Kalau kita mengimajinasikan, kita tuh terhubung. Karena yang menjadi bagian dunia rohani itu sebetulnya imajinasinya. Kalau Anda tidak masuk ke alam imajinasi, kata-kata itu cuma masuk, lewat, masuk, lewat, masuk, lewat. Tapi kalau Anda izinkan kata-kata ini masuk ke alam imajinasimu, imajinasimu itu akan menghasilkan sesuatu. Oke, coba lihat sekarang. Semoga ini menolong ya. Ayat 5 dan ayat 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Di mana?" Ini sebuah pesan yang dasar sekali. Percayakah Yesusmu itu hidup? Dia bukan sebuah mitos. Dia bukan sebuah legenda. Dia masih hidup. Dia sedang hidup. Dia sedang berkarya. Dia masih bekerja, haleluya. Kalau dia membangkitkan yang mati pada waktu itu, dia masih membangkitkan yang mati. Kalau dia menyembuhkan yang sakit pada waktu itu, dia masih menyembuhkan yang sakit. Masalahnya, apakah kita masih mencari Dia yang hidup itu di tempat kematian? Setiap kepercayaan yang salah menghasilkan langkah-langkah, emosi perasaan yang salah, menghasilkan ekspresi yang salah. Saudara, sebagian besar orang yang berjuang melawan COVID pada waktu yang lalu, sebetulnya mereka berjuang melawan apa? Pikiran dan perasaan mereka. Coba Kasari bersaksi di sini. Kayain dulu lah bersaksi. Kaworo dulu lah yang sudah alumni 2 kali. Hah? Halo Eyang, gimana Eyang? Yang udah cum laude? Hah? Oh, Yeyen pembuka jalan ya. Yang paling kita perjuangkan itu apa? Sebetulnya bukan tubuh kita, tapi pikiran dan perasaan kita. Apakah ini waktunya aku dipanggil Tuhan? Aduh. Ya kan? Saya punya teman, hamba Tuhan. Istrinya satu ketika ketemu dengan kami ngobrol-ngobrol. Waktu dia didiagnosa kena COVID, maksudnya bukan bagaimana sih, cuman menginfo. Tapi tiba-tiba yang bikin stres adalah waktu bunyi ambulan datang menjemput. Jadi waktu ambulan bunyi menjemput ke rumah, dia malah tambah stres. Saya ikuti saudara YouTube-nya Aderai, Dunia Aderai, saya lagi promosi nih saudara, supaya hidup sehat. Supaya kita semua bugar. Berotot. Aderai itu bilang begini saudara. Masalah banyak orang tuh sebetulnya, kenapa mereka akhirnya hidupnya kacau pada zaman COVID? Karena mereka tidak memelihara kebugaran. Bukan hanya tubuh, tapi pikiran. Pikiran mereka ditembak terus dengan informasi dan informasi. Keluar. Cari udara segar. Biarkan jiwa kita merekah. Dan jangan biarkan sumpeknya kamar itu membunuhmu. Bukannya COVID yang membunuh, sumpeknya kamar. Bayangkan, makanya waktu kita dengar Eyang lagi berpesta di atas rumah, ya sambil berjemur sinar matahari, kami gembala itu bersuka cita. Sekalipun sambil hirup-hirup tabung gas oksigen kan. Masalahnya sederhana saudara,
Yang kita percayai itu menguatkan atau melemahkan. Jadi gini saudara, yang di dalam ini tidak pernah akan mengekspresikan kuasanya sampai kepercayaanmu itu dibangun kembali. Dunia itu mau meruntuhkan keyakinan kita. Setan mau mencuri kepercayaan kita. Dan ujungnya seolah-olah jawaban adalah rumah sakit. Oh, rumah sakit pun kalau tidak ditolong Tuhan, kita gak bisa berbuat apa-apa saudara. Tuhan sumber kesembuhan, dia pakai obat, dia pakai dokter, iya dan amin. Tapi saudara, sayangnya sekali lagi, seperti cerita ini, kita mencari yang hidup di tempat orang mati. Saya berdoa hari ini, ada satu perjalanan rohani yang baru di dalam kehidupan kita. Yang membuat masa depan yang masih seperti buku tertutup rapi itu mulai terbuka. Kenapa? Karena kamu yakini Tuhan baik. Tuhan akan mengangkat pekerjaanku. Tuhan akan memberkati aku 2 kali lipat. Percaya nggak? Percaya tidak? Aku akan punya rumah yang baik. Aku akan punya pasangan hidup dan mengakhiri hidupku dengan sangat-sangat happy. Yang tabungannya lagi terkuras, aku akan punya saldo yang lebih dari cukup di tabunganku. Kok kayaknya sebelah kanan kencang sekali aminnya. Haleluya. Sudah terkuraskah tabungan Anda? Yang sedang nyicil di kreditan segera lunas. Sebetulnya gini saudara, disitulah firman atau Injil menjadi tidak berguna karena sebetulnya nggak relevan. Kalau saya cerita yang sederhana ini, sebetulnya di situ masalahnya. Kata tadi kalau Anda ditanya Yesusmu bangkit, mana buktinya? Buktinya bukan di sana. Kuburnya itu sebenarnya di sini. Kalau hari ini kita masih di dalam kubur, kalau Jumat yang lalu kita masih di dalam bahtera itu ketakutan karena penghukuman 40 hari air bah tercurah. Kita tidak akan menghasilkan sebuah a new beginning. Permulaan yang baru, tidak pernah. Hanya kita percaya Yesus kita hidup. Saya berusaha selembar demi selembar karena memang tidak mudah saudara menghidupkan imajinasi kita yang sudah begitu lama. Begitu lama. Di mana buktinya? Mana Tuhan? Mana? Kita doa dan tidak terjadi, kita doa dan tidak terjadi. Sekali lagi saudara, disitulah imajinasi iman kita sudah hancur-hancuran. Makanya kalau firman Tuhan disampaikan seperti ini, Tuhan tuh mau memunculkan kesadaran iya dan amin. Jangan cari Yesus yang sudah bangkit, artinya hidup, artinya menang. Menang atas apa? Atas maut yang berkuasa. Dan Yesus lebih berkuasa. Atas sakit penyakit yang berkuasa. Dan Yesus lebih berkuasa. Saya nggak mau berkata begini, penyakit tidak punya kuasa. Punya kuasa, tapi Yesus lebih berkuasa. Haleluya. Hari ini saudara, ayo perbaiki keyakinan kita. Percaya berita Paskah itu bukan hanya tentang telur dihias digambar. Sampai di rumah dikasih sambal balado. Nak, cari yang banyak nak. Buat makan malam lumayan. Kalau zaman dulu ya kan, cari telur Paskah. Waduh, ibu-ibu termotivasi tinggi. Kenapa? Tinggal masak sambal kan? Atau tinggal beli sambal, saudara. Jadi telur balado. Paskah bukan hanya tentang itu. Itu pun sebetulnya menggambarkan
bahwa ada kehidupan di dalam telur yang engkau tidak bisa ketahui dengan logika. Tapi percayalah. Beneran nih saudara. Aduh, kalau saya bawa telur itu, saya tanya sama Ando, Nugrah percaya gak ini ada kehidupan di dalam telur ini? Hah? Terus gimana kamu percayanya? Simpelnya kan, cari induk ayam. Begini saudara, pembuktian iman itu seringkali butuh waktu. Disinilah banyak orang Kristen tuh gagal mengikuti proses Tuhan. Kalau telur itu dierami, disitulah kita akan lihat. Maaf ya, ini agak konyol dikit. Apa hubungannya hangatnya, maaf nih, punya si mak ayam itu, bokongnya mak ayam itu, menghidupkan telur. Apa hubungannya coba? Siapa yang ahli biologi, Karut? Apa coba hubungannya? Coba. Apakah, maaf nih, punya emak ayam itu memberikan kehidupan sama telur? Enggak kan? Tapi ini yang saya mau ceritakan. Itulah, Tuhan sudah beri telur kepada hidup kita. Tapi butuh reaksi, respon. Sampai semua yang diberikan melalui kebangkitannya itu menghasilkan kenyataan. Ya kalau telur disimpan doang, nggak ada apa-apa. Apalagi cuma digoreng, nggak ada kehidupannya, cuma ngenyangin perut doang. Tapi coba saudara, taruh di bawah induk ayam. Iya kan? Telur bebek pula yang udah taruh kan? Terus waktu menetas saudara, terus ada bingung kan? Ayam melahirkan bebek. Masalahnya bukan ayamnya yang mengerami, tapi benihnya. Percayakah engkau bahwa sekalipun engkau, maaf nih, saya agak konyol lagi, engkau tuh seperti induk ayam itu. Tapi Tuhan beri telur bebek. Kalau engkau erami dengan baik, hasilnya apa? Hasilnya apa? Kok masih ragu sih? Hasilnya anak bebek lah. Telur bebek, Anda nih, kita nih, gak usah Anda deh, kita nih induk ayam. Terus saya kasih telur apa? Burung puyuh. Terus dierami. Hasilnya emang anak ayam. Pertanyaan saya nih sekarang, Tuhan memberikan benih kehidupan melalui firman-Nya kepada engkau, dierami. Hasilnya apa? Gak hasil apa-apa. Enak aja. Pasti menghasilkan. Masalahnya Anda harus meyakini dalam proses waktu itu. Teguhkan imanmu. Teguhkan pengharapanmu. Jangan cari dia di tempat orang mati. Dia masih membangkitkan kematian-kematian yang sedang terjadi hari-hari ini. Amin. Kalau pengharapanmu sedang mati di rumah tanggamu, Yesus sedang membangkitkannya. Kalau masa depanmu kayaknya gelap, saudara, Yesus masih membawa terangnya di dunia ini. Katakan amin. Kalau hari ini ekonomimu sedang terguncang, sekali lagi saudara, masalahnya adalah tadi. Engkau bersedia enggak melewati sebuah proses waktu sampai benih itu menghasilkan kehidupan yang memang ada, yang sebelumnya tidak terlihat. Mari kita akan lihat firman Allah dari kitab Roma. Pasal yang pertama. Lihat ayat yang ke-16. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai, Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab apa?
Bagaimana Paulus bisa berkata, sebab di dalamnya, seperti telur tadi, di dalamnya nyata kebenaran. Nyata kebenaran, nyata kebenaran. Hari ini saya sedang menyampaikan sesuatu yang nyata kebenaran. Sekalipun engkau tidak bisa memeriksanya dengan nalar logikamu, bahwa hidupmu ada harapan di dalam dirimu. Karena Kristus sudah bangkit di dalam dirimu. Dan imanmu itu yang akan membuat benih yang di dalam dirimu akan menghasilkan kemenangan. Ayat 17 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Akan hidup oleh iman. Akan hidup oleh iman. Katakan hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Iman itu, saudara, bukan base kepada apa yang Anda bisa rasa. Iman itu bukan base dasarnya kepada apa yang Anda bisa hitung. Gimana Mas Des? Gak nyampe hitungannya kan? Tapi percayakah engkau di dalam Tuhan? Masa depanmu tuh sudah ditentukan gilang gemilang. Sudah ditentukan kau jadi pemenang. Sudah ditentukan menjadi ahli waris kerajaannya. Sudah ditentukan dan ditetapkan. Wow. Itu sebabnya saudara, hari ini berita Paskah akan sukar disampaikan kalau kita tidak menyadari bahwa ada kepercayaan yang salah di dalam diri kita. Kita kembali saudara kepada Lukas pasal yang ke-24, dikatakan saudara, ayat 5 bagian akhir, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Malaikat saudara seperti mengetahui apa yang membuat orang-orang ini bawa rempah-rempah yang sia-sia ini. Kenapa wanita-wanita ini bangun pagi-pagi yang sia-sia ini? Kenapa orang-orang yang percaya Yesus itu mencari Yesus dengan cara yang sia-sia? Kenapa? Karena mencarinya di mana? Di kuburan. Hari ini saudara, saya berdoa, mata rohani kita terbuka bahwa Yesus yang sudah bangkit adalah Yesus yang hidup di dalam dirimu. Pertanyaannya sederhana, bersediakah Anda tadi itu seperti induk ayam yang menerima telur, benih, dan mengeraminya dengan percaya? Satu waktu, pasti. Saudara, ada masanya badai akan datang. Ada masanya, ada waktunya keyakinanmu akan coba digoyah. Apalagi kalau Anda hidup pada zaman itu, Anda ketemu dengan orang Saduki yang tidak percaya ada kebangkitan, yang akan berusaha meruntuhkan keyakinanmu. Tapi kalau Anda tanya kepada 2 orang murid yang lari dari Yerusalem karena ketakutan, dan di jalan itu berjumpa dengan Yesus yang membuka firman, dan hati mereka mulai berdebar-debar. Saya berdoa, jangan lihat Yesus dengan mata lahiriahmu. Lihat Yesus dengan hati yang berdebar-debar ketika kau mendapati firman. Dan engkau tahu Tuhan sedang bicara. Tuhan sedang membangkitkan semangatku, pengharapanku. Saudara, lihat ayat 10, saya lanjutkan. Lukas 24, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitakannya kepada rasul-rasul. Oh, ayat 11. Jangan sedih kalau kita belum percaya. Rasul-rasul pun, saudara, coba lihat ayat 11. Tetapi bagi mereka, baca sama-sama, 2, 3. Perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Haleluya. Jadi masalahnya apa, saudara? Kepercayaan, keyakinan.
yang punya keyakinan kuat itu seperti seorang pelukis. Dia sedang menggambar masa depannya dengan keyakinannya. Keyakinan itu selalu seperti kunci buat pintu-pintu yang tertutup. Selalu. Selalu. Selalu, saudara. Selalu. Kalau Anda yakin, orang gak yakin, it's okay. Tapi jangan sampai orang yakin, Anda gak yakin. Coba lihat cerita ini, saudara. Ibu-ibu itu mengalami sebuah shock, saudara, kaget. Tapi rasul-rasul, murid-murid, orang-orang yang melayani bersama dengan Yesus, apa? Tidak yakin. Ini sebetulnya kabar sedih loh, saudara. Lihat, ini yang menarik. Petrus ini punya pikiran-pikiran spontan yang menurut saya, saudara, banyak yang bisa kita tiru. Petrus itu selalu ingin tahu. Kepo dikit ya. Guru, kalau itu engkau, Yesus lagi datang jalan desa air. Kalau itu engkau, suruh aku datang. Tuhan kita maha baik dan maha mengerti. Dia bilang, datanglah. Coba, saudara. Pribadi seperti apa yang sepertinya kan Petrus, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan desa air mendatangimu. Tuhan gak tahu-tahu bilang, kau pikir siapa kau? Tuhan kita bilang, datanglah. Itu indah sekali. Coba lihat, saudara, ayat 12. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjunguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi. Saudara, lihat ayat yang ke-6, saudara. Ini yang kita tidak boleh lewatkan. Malaikat berkata begini, ia tidak ada di sini. Pertanyaannya, ada di mana? Ingat, Yesus pada waktu itu masih dalam tubuh kebangkitan. Dia tidak atau belum bisa ada di mana-mana. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Apa poinnya? Saya mau berkata begini, apa yang sudah Tuhan pernah katakan, jangan lupakan. Dia masih on progress. Dia masih on proses. Makanya malaikat bilang begini, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Banyak kita masalahnya, saudara, tidak memahami bahwa banyak perkataan Tuhan, janji Tuhan itu sedang bekerja, sedang menghasilkan sesuatu. Itu sebabnya jangan mundur, jangan menyerah. Saudara, seringkali kita mendasari keyakinan kita itu berdasarkan apa yang kita lihat. Hari ini, dasari keyakinan kita berdasarkan apa yang firman katakan. Dasari keyakinan kita kepada berita kebangkitan Yesus yang tidak mungkin disangka lagi. Sudah terlambat. Ibrani 11 ayat 3, tolong Mas Adit boleh baca. Ibrani 11 ayat yang ketiga, ya. Firman Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang dapat dibuktikan secara nalar, secara fisik, secara kasat mata. Coba baca, perhatikan baik-baik. Telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Telah terjadi dari apa? Yang tidak dapat kita. Jadi yang tidak dapat kita lihat itu materialnya. Itu pengolahannya. Itu yang tadi saya bilang, keyakinan kita
keyakinan kita. Saudara, saya berdoa kita mulai bisa melihat diri kita dengan cara yang berbeda. Seperti Wilma Rudolph yang melihat pada waktu dia dengan kruknya. Dia bisa melihat jadi juara lari. Padahal karena penyakit polio, saudara, kakinya lemah. Sampai akhirnya dia jadi juara lari tingkat nasional. Dan yang terakhir, tingkat olimpiade. Kenapa bisa? Karena keyakinan. Petrus sudah begitu gagal sebagai murid. Tapi waktu Yesus kembali, saudara, dekat dengan dia. Keyakinannya tumbuh. Saya berdoa hari ini Anda tangkap. Apa yang membuat engkau tidak yakin itu seringkali karena engkau melihat dirimu sendiri, bukan melihat Tuhanmu. Kalau engkau melihat Tuhanmu yang sudah bangkit, yang sudah menang, engkau mengabaikan dirimu. Apapun bagaimanapun, aku percaya Tuhan baik, Tuhan setia. Dia mampu membawa aku kepada sesuatu yang indah. Di situ hidupmu akan menjadi bukti tentang kebangkitan Yesus. Haleluya. Sekali lagi saudara, firman Tuhan mengajar hari ini. Berapa dalam penghayatan kita tentang kebangkitannya. Apakah hari ini waktu kita memejamkan mata dan berkata, Yesus, engkau tahu pribadi yang empunya nama itu sedang mendengar seruanmu. Kenapa? Karena tidak di dalam kubur lagi. Dia tidak lagi terbaring. Itu hanya jasad yang sempat tidak ada nyawanya. Tapi kemudian rohnya kembali. Saudara, berita Paskah harusnya, berita kebangkitan harusnya menolong iman kita, imajinasi iman kita melihat masa depan. Karena itu yang dicuri dari murid-murid. Siapa lagi yang menyertai aku? Siapa lagi yang menolong aku? Tapi waktu murid-murid mulai melihat fakta, bahkan dia berkata kepada muridnya Thomas, taruh jarimu di sini. Itu sebuah pembuktian yang karena kemurahannya, Yesus memberi tangannya berlubang paku untuk dicucuk oleh jarinya Thomas. Dan berkata, jangan tidak percaya lagi. Hari ini saya berdoa berita Paskah betul-betul menghasilkan sebuah reaksi dalam hatimu. Untuk menggapai yang terbaik, katakan amin. Untuk berlari lebih tinggi menjangkau rencana Tuhan. Untuk melihat lebih luas dalam cakrawala yang terbaik tentang hidupmu, amin. Karena oleh apa yang kau yakini, yang tidak kau lihat, dari sana tercipta. Dari sana tercipta. Dari sana tercipta. Dari yang tidak kau lihat, dari sana tercipta. Saya mau tutup perenungan hari ini. Saudara, kalau Anda ada di kebun jeruk saat ini, detik ini, coba kalau saya tanya sama Mas Kris dulu, percayakah bahwa bojo istrimu ada di rumah? Percaya nggak? Kenapa kan? Itu kan karena sebuah hubungan kan? Tapi kalau satu ketika ada masa di dalam hubungan, gimana kita bisa meyakini? Satu hari saudara, kami tidak ngomongan sama istri, saya sama ibu gembala. Saya tidak tahu dia di mana. Dia tidak tahu saya di mana. Dia pikir saya ada di sekretariat. Saya pikir dia ada di rumah. Ternyata ibu gembala ada di tempat yang lain yang saya tidak tahu. Saya ada di tempat lain yang dia tidak tahu.
Saudara, masalah kita tuh ternyata hubungan. Dari hubungan itu ada trust. Itu seperti benang tipis yang tidak bisa kita terjemahkan. Kita percaya Tuhan ada di sini. Kita percaya, langkah-langkah kita sampai sejauh ini karena Tuhan. Bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Tapi bukan jatuh mundur, bangkit mundur, enggak. Bangkit maju lagi. Hari ini saudara yakini, Tuhan yang masih on proses itu, on progress itu. Amin. Sekali lagi begini saudara. Ini pertanyaannya agak aneh nih. Mas Kris, kalau sekarang ada di Kebon Jeruk, di Gerak Kencana, di blok CHCI, di lantai 4 ini. Apakah engkau ada di lantai 1? Di sini ya. Kenapa? Bingung kan? Pada sederhana kan? Karena aku cuma satu. Waktu Yesus naik ke surga, dia tidak lagi dalam wujud darah dan daging. Ini yang saya mau coba terjemahkan. Kalau kita memanggil namanya, dia ada begitu dekat. Dia tidak lagi dalam wujud darah daging, dia dalam wujud roh. Itu sebabnya pengenalan kita harusnya mendasari keyakinan kita. Hari ini jangan letakkan fondasi keyakinanmu tentang Yesus Tuhanmu yang tidak pernah bangkit dari kematian, yang tidak pernah diturunkan dari kayu salib, yang tidak pernah saudara dia menjalani perjalanan penderitaan itu keyakinan yang salah. Tapi hari ini percayai, dia sudah menderita, dia sudah mati, dia juga sudah bangkit, dia sudah naik ke surga. Dia sudah berubah saudara, dalam wujud jasad manusianya, dalam wujud roh. Dan dia ada di tengah-tengah orang percaya dalam kehidupannya. Dan ketika engkau berkata, masuk dalam hidupku, dia ada sedekat nadimu itu. Mari kita bangkit berdiri.